Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Al-ayat. Para santri Ma'had Al-Jami'ah, para mahasiswa IAIN Syekh Nurjati, dan juga para pemirsa, para pencinta kajian Islam, khususnya pada malam hari ini melalui channel Ma'had Al-Jami'ah Syekh Nurjati Cirebon. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dewasa ini kita dihadapkan dengan berbagai macam problematika, khususnya kita sekalian para mahasiswa dan umumnya masyarakat. Problematika itu baik yang berasal dari persoalan-persoalan kehidupan kebangsaan kita, bahkan sampai dengan masalah-masalah politik kebangsaan, kenegaraan, masalah-masalah sosial, masalah bahkan musibah semacam pandemi ini yang banyak merubah, banyak menggeser, bahkan meruntuhkan sebagian dari tatanan kehidupan sosial kita yang ada, dan ini tentu banyak sekali korbannya. Ada yang gara-gara peristiwa ini kebijakan-kebijakan juga harus dibuat, dan juga sebagiannya menimbulkan persoalan. Sungguhnya persoalan itu kalau kita tarik, kita ambil kesimpulan, ada dua. Ada yang tadi dari faktor eksternal dan juga ada faktor internal, yakni diri kita sendiri. Tentu masalah sosial kita tidak boleh abaikan, namun masalah internal kita menjadi kewajiban kita untuk menyelaraskan, menyesuaikan, dan melakukan kondisional atau conditioning sendiri agar kita menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. Para mahasiswa, para santri rahimakumullah, tentu ini kita harus bisa membuka mata, membuka hati, lebih cerdas, lebih selektif untuk mengambil informasi, lebih cerdas membaca situasi dan segala sesuatunya, dan itu tentu menjadi penting bagi kita. Saudara sekalian, tadi saya sudah membacakan sebuah ayat. Ini panggilan ini memang menjadi panggilan umum, tetapi bisa menjadi sangat khusus, yakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi objek yang dipanggilnya adalah an-nafsul mutmainnah, setiap diri atau jiwa yang
tenang, jiwa yang mutmainnah. Namun sesungguhnya bisa untuk semua kalangan umat manusia. Saudara sekalian, kita ingin mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara sebagai mahasiswa hendaklah berkonsentrasi untuk mengembangkan 4 pilar dasar pengembangan keilmuan yang ada, yakni pada intinya adalah hadharatun nas, peradaban teks. Maka ilmu itu harus berangkat dari teks. Kemudian hadratul ilmi, peradaban keilmuan, baik ontologinya, epistemologinya, aksiologinya. Ilmu itu terus dibangun, dimanfaatkan, diberdayakan. Hadratul falsafah, peradaban filosofis, dan hadratul irfan, peradaban irfani. Kalau falsafah itu melahirkan hikmah, tasyrik dan falsafahnya. Kalau hadratul irfan ini bahwa kita sebagai manusia memiliki 3 unsur utama, yakni badan jasmani, tubuh kita dengan segala kelengkapannya, juga badan halus, jiwa kita. Banyak yang memberikan penjelasan bahwa badan halus itu adalah bentuk solid dari 3 unsur, yakni akal, nafsu, dan kalbu. Meskipun di sini ada banyak versi lagi, tapi intinya ada badan halus dan juga ada yang super halus, yakni roh kita yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kurang lebih saat kita berusia 4 bulan di dalam rahim. Apa pentingnya memahami hal ini? Ini saya kira agar kita mengetahui mana yang menjadi pokok perhatian kita, inti dari perhatian kita, dan ada mana yang menjadi tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memurabbi kita, untuk melakukan tarbiyah kepada kita, dan juga mana yang akan menjadi pertanggungjawaban kita nantinya. Dalam hal ini saya melihat bahwa dari setiap aktivitas atau apa yang Allah ciptakan untuk manusia ini, baik yang tampak maupun yang tidak, akhirnya akan menjadi alat pengujian bagi jiwa manusia. Karena jiwa itulah yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Saudara sekalian, pada saat roh ditiupkan kepada tubuh kita, maka bersamaan itulah masuk jiwa. Jadi pertemuannya itu akan melahirkan jiwa, dan kemudian inilah menjadi pusat perhatian seluruh aktivitas diri kita. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadul kullu wa idza fasadat fasada jasadul kullu ala wahyal qalb. Jadi di tengah posisinya itu di jiwa itu. Jadi kalau ini yang menjadi jiwa ini akan baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Sedangkan tubuh adalah wadah lahiriahnya, wadah dari jiwa itu, bahkan wadah dari rohani itu. Tubuh adalah fasilitas sarana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohani adalah utusannya Allah yang ditiupkan oleh Allah kepada kita, bahkan menjadi wakilnya Allah di dalam diri kita. Jadi manakala kita tidak mengenali rohani kita, berarti kita juga tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saat orang dikembalikan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang umumnya kita secara dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat itu disampaikan pada saat ada musibah atau ada orang meninggal dunia. Padahal kalimat itu adalah kalimat yang menyeluruh, yang komprehensif, yang harus melekat pada kita, harus menjadi perhatian kita setiap waktu, setiap saat, bahwa kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kehidupan ini milik Allah. Kapan Allah kehendaki untuk dihentikan jarum jam kehidupannya, maka saat itu akan berhenti. Tidak memandang apakah sehat ataukah sakit, tua ataupun muda. Oleh karena itu ketahuilah bahwa hakikat kehidupan kita adalah milik Allah. Milik Allah. Yang punya sifat al-hayat itu Allah. Manakala tidak ada intervensi Allah dengan sifat al-hayatnya pada kita, maka kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, bahkan tidak ada sungguhnya. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak kajian tentang hal ini sebenarnya. Bagaimana memperlakukan, bagaimana memberdayakan, bagaimana memfungsikan semua elemen diri kita ini. Untungnya rohani kita Allah yang akan tanggung jawab. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan roh itu urusanku. Jadi untungnya, sehingga kita tidak terlalu repot untuk secara mendalam gitu, secara sungguh-sungguh memahami tentang roh ini. Mungkin itu ada atau memang ada, hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu yang spesial saja. Saudara sekalian, kalau kita ingat bahwa saat orang itu innalillah dalam pengertian meninggal dunia, maka di situ diperlihatkan dalam banyak riwayat dan keterangan dalam kitab bahwa diperlihatkan dengan masa depannya, gambaran senang atau tidak masa depan itu. Maka jiwa kita tentu akan gelisah. Apakah dia akan dengan sukarela, ta'an au karha, sukarela kembali kepada Allah, atau masih ingin tetap berada di tubuh dan di dunia ini. Jadi manakala ada orang yang melihat bahwa masa depannya tidak menyenangkan, maka tentu dia tidak ingin keluar dan dia ingin bertahan di dalam tubuhnya. Sehingga jiwanya ini, manakala roh mau dicabut, jiwanya ini kebingungan. Jiwa akan kembali bersama roh kepada alamnya, di alam Jabarut, atau dia akan terus melihat kepada dunia. Dia akan ingin tetap bersama jasmani dan terus ingin melihat dunia. Maka inilah dua kelompok orang yang sangat berbeda, yang pulang dengan ringan, dengan senang, dengan puas mencapai kemenangan dengan membawa keimanan, amal soleh, dan ketaatan, kedekatan kepada Allah. Tentu dia akan mendapatkan kesenangan dan dia akan rela ikut kembali dengan rohaninya. Tetapi manakala sebaliknya, maka dia akan terus melihat dunia, melihat jasmaninya, dan dia ingin bersamanya karena dia boleh jadi ingin tetap hidup untuk mungkin memperbaiki diri dan seterusnya, tetapi waktu sudah tidak ada. Maka dalam konteks ini kita tidak harus menunggu kepada saat-saat itu, saat-saat kematian, tetapi mulai dari sekarang. Jadi apakah jiwa kita ini yang berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rohani,
kepada Allah Taala melalui ruhani kita, atau kepada alam dunia. Jadi ini nanti jadi pilihan. Jadi ada orang-orang yang kehidupannya dalam praktek kehidupan sehari-harinya ingin terus masuk dan tidak mau keluar dari aktivitas yang bersifat duniawiyah, yang bersifat hawaiyah, yang semata-mata duniawiyah. Siang, malam, pagi, sore, bahkan saat istirahat, saat sholat sekalipun masih mengurusi masalah-masalah duniawi. Na'udzubillah. Jadi ini gambaran orang yang terjebak dalam penjara dunia. Kalau di alam kubur sana nanti, alam barzakh, dia akan masuk dalam penjara, yaitu adam kegelapan di alam malakut. Karena alam malakut ada dua, ada alam neraka dan ada alam surga. Tapi surga dan surganya surga makhluk, bukan surga yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud saya, ada surga yaitu kesenangan karena kedekatannya kepada Allah di alam jabarut. Ini masih di alam malakut. Karena alam malakut dan alam nasut ini masih disebutnya alam alam makhluk, sedangkan alam jabarut dan alam malakut adalah disebutnya adalah alam ilahiyah. Untuk memahami itu, maka kita bisa menggunakan satu pendekatan melalui kajian tentang nafs, bahwa yang menjadi bagian dari tubuh tengah kita ini, tubuh halus kita adalah nafas. Kalau para ulama ketika membahas tentang nafas ini ditarik kepada makna nafsu. Salah satu adalah tentang nafsu. Memang ada kajian lain yaitu tentang tentang akal, tentang qalbu, tetapi secara spesifik adalah tentang nafsu. Ini yang sangat penting karena ini yang paling susah ngurusnya. Jadi banyak para ulama yang membagi nafsu itu menjadi 7. Bisa dibagi menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok nafsu yang berada di alam makhluk, yaitu nafsu amarah, nafsu yang ambisinya ke arah dunia dan kesenangannya, ke arah material dan segala kepuasan yang diharapkan melalui dunia itu, melalui materi itu. Pokoknya segala sesuatu yang orientasinya kepada dunianya. Kemudian ini bisa disebut dari unsurnya unsur api, nafsu yang namanya nafsu amarah. Orang menyebutnya adalah alam nasut, alam yang orientasinya adalah keduniaan, kebendaan dan seterusnya, hawa dan sebagainya. Jadi kesenangannya, kebahagiaannya, kepuasannya itu digantungkan kepada kesuksesan dan ambisi-ambisi duniawi. Orang seperti ini tidak perlu dihitung, langsung dilempar ke neraka. Kemudian yang kedua adalah lawamah. Jadi ketika dalam satu kondisi dia harus disadarkan, maka dia akan kemudian menyalahkan dirinya atau menyadari dirinya salah, bahwa cintanya salah selama ini, tujuan hidupnya salah, tujuan bekerjanya salah, di sana sini banyak kekeliruan, lalu dia menyadari, lalu menyesali dirinya sendiri. Jadi ini di alam qalb, karena qalb itu suka bolak-balik ke sana kemari. Mana qalb itu kosong dari zikir kepada Allah, dari orientasi kepada dimensi yang lebih tinggi, yaitu alam ilahiyah, alam ruhiyah, alam ukhrawiyah, dan motif-motif mardotilah, ibadah dan seterusnya, maka dia akan terjebak pada posisi bolak-balik antara melihat kepada apa-apa yang tampak lewat indera kita, yang kemudian ditumpangi oleh hawa,
dengan melihat kepada yang di dalam, yaitu rohani kita yang ingin berkiblat dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi ini memang sudah mulai ada pertobatan lah istilahnya, kalau meskipun belum begitu nampak. Lawwamah, dia sudah mulai menyadari kesalahannya dan kemudian dia ingin memperbaiki diri. Kemudian menaik menjadi mulhamah, saat itu dia ingin berbuat yang baik, ingin memperbaiki diri dan sebagainya, maka lahirlah namanya nafsu mulhamah, dapat ilham, dapat bimbingan, dapat tuntunan. Mungkin berasal dari fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha, dalam hal ini taqwaha tentu. Mungkin dari khawatirul malak, bimbingan dari malaikat dan seterusnya. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin. Jadi ilham, bimbingan, tuntunan dari malaikat. Jangan dikira malaikat itu sudah berakhir dengan tugasnya dengan para nabi, sementara kita ditinggalkan. Tidak demikian, beliau masih membimbing kita juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala namanya khitabul haqq, ini namanya khawatirul malak, denyut-denyut batin yang bersumber dari malaikat. Maka ini sudah mulai melakukan perbaikan, mulhamah. Kemudian masuklah dia kepada jiwa yang tenang. Kalau kita berpikir misalnya, tarik nafas, Allah Allah, keluarnya hu, sambil pejamkan mata, coba kita lakukan yang banyak. Tarik nafas, Allah Allah Allah, keluar hu. Itu tidak ketenangan. Ketenangan yang bisa dibilang ajaib, miracle, ajaib, yang tidak tahu dari mana, padahal tidak punya apa-apa, uang pun tidak punya. Tapi itu ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh yang lain, oleh uang yang banyak atau posisi kedudukan yang banyak, jangan-jangan kedudukan yang tinggi pun rohinya. Kemudian saat mendapatkan ketenangan ini, kemudian seseorang mau dibawa kemana? Apakah kembali kepada orientasi kehidupan dunia, atau pada dunianya, atau materialnya, atau hawanya, atau kembali kepada dibawa ke alam yang lebih tinggi, itu alam ilahiyah, dengan meningkatkan nafsu, namanya nafsu radiyah, bahwa seluruh aktivitasnya, seluruh apa yang dia perjuangkan, dia korbankan semata-mata karena ingin menyampaikan rasa cinta, mewujudkan rasa cinta, membuktikan rasa cintanya kepada Allah, ridho. Jadi sudah tidak ada lagi barter. Saya melakukan ini ya Allah, pengen dapat itu, tahajud karena pengen lulus, ini pengen itu, ke Mekah, ke Madinah, ziarah haji karena pengen ini, pengen itu. Bahkan saat haji, ya Allah, saya kesini ongkosnya 35 juta dan lain-lain 40 juta, kembalikan ya Allah. Jadi itu kalimat itu sering terdengar di dalam orang-orang haji. Jadi ini kembali kepada mewujudkan cinta tanpa ada keinginan-keinginan yang bersifat materialistik dunia, hawa, dan seterusnya. Sudah demi sang kekasih, karena bukan cinta, maka kemudian dalam fase tertentu akan melahirkan mardiyah. Karena cinta Allah lebih besar dari kita datang 1 jengkal, Allah datang 10 jengkal. Kita datang berjalan, Allah datang berlari, maka Allah akan segera menyambut kita dengan mardiyah. Jadi cinta yang dibalas dengan cinta. Cintanya manusia kalau sudah bisa diterima oleh Allah, maka akan menjadi luar biasa. Dia akan diperjalankan kepada tidak hanya pengalaman spiritual, tetapi juga pengalaman sosial, tapi mengandung nilai-nilai yang sangat luar biasa. Karena dia sudah menjadi orang-orangnya Gusti Allah lah, orang-orang yang diopeni, diawasi, dibimbing oleh Allah SWT. Lebih-lebih kalau orang itu sudah menaik ke level ilahiyah, nafsu yang
alamnya ilahiyah, yaitu nafsu kamilah, di mana seorang sudah telah sempurna mengenali Allah, telah sempurna memahami apa yang anugerah Allah berikan, itu semuanya adalah menjadi hal yang penting untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian untuk mewujudkan sifat-sifat Allah di alam bumi ini, realisasikan sifat-sifat keindahan jamaliyah, kebaikan Allah, keindahan Allah. Dan kemudian dia datang setelah wisuda oleh Allah di alam Jabarut, wisuda diterima oleh Allah kehadirannya di sisi Allah. Bahasanya orang dulu namanya Mi'raj. Kemudian pulang. Kalau Rasulullah membawa sholat, kalau para aulia ini membawa amanah dari Allah untuk berjuang, untuk berkorban, untuk merealisasikan bukti-bukti kebaikan Allah, rahmat kasih sayang Allah. Maka dia sudah tidak lagi mempedulikan dirinya, dalam arti dia lebih mementingkan kepada kemuliaan agama, kepada syiar dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan juga kepada kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Jadi ini bisa digambarkan kalau Rasulullah itu seperti Muhammad SAW, itu dengan nama beliau adalah Muhammad. Konon itu dikenal di bumi, itu nama yang ada di bumi, tetapi di langit katanya nama lainnya adalah Ahmad, orang yang amat terpuji atau sangat terpuji. Kalau ini Muhammad yang dipuji, kalau Ahmad bisa juga kalau ada af'ala, berarti batinnya senantiasa memuji Allah, zahirnya senantiasa terpuji di mata Allah, di mata manusia dan siapapun. Jadi saya tidak ingin terlalu dalam mempersoalkan itu, tetapi saya ingin merefleksikan pada diri saya sendiri, diri kita sendiri, bahwa saya memahaminya atau kita pahami bahwa Muhammad itu kita secara pribadi, secara lahiriah, secara diri kita sendiri ini adalah orang yang mewujudkan Muhammad. Nilai-nilai keterpujian itu ada pada kita. Dan di dalam batin sana, di dalam langit batinnya kita itu senantiasa memuji Allah. Lahiriah terpuji, batinnya memuji Allah. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan konsep Nur Muhammad, maka wujud Nur Muhammad yang paling utuh di dunia ini adalah pada pribadi baginda Rasulullah SAW dan Muhammad SAW. Nah, kemudian beliau menjadi figur, menjadi suri teladan. Dan kalau kita ilustrasikan, ibarat kita ini bumi yang tidak ada cahaya, maka Rasulullah sebagai bulan purnamanya, maka bumi ini mendapatkan pencerahan cahaya dengan cahaya Nur Muhammadnya. Jadi tentu itu dapat keberkahan, dapat kebaikan, dapat rahmat. Nah, demikian juga ketika antabadul. Jadi ketika bumi kita ini tidak terhalangi oleh awan, diri kita tidak terhalangi oleh kebodohan kita, kedunguan kita, ambisi, hawa nafsu, egoisme, cinta dunia dan sebagainya pada diri kita, maka cahaya Nur Muhammad pada baginda Rasul itu akan sangat tampak, cerah bagi kita sekalian, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada melihat baginda Rasulullah SAW. Kemudian ketika kita melihat Rasulullah dalam berjanji itu sebagai anta syamsun, saya bisa ilustrasikan mungkin kita sebagai buminya atau kita sebagai bulannya. Maka saat posisi bumi itu
antara posisi dengan bulan dan matahari, maka kemudian ada pertengahan bulan purnama, atau bahkan bisa jadi sebelumnya, maka ketika Nur Muhammad yang ada pada Rasulullah itu ikut memancar kepada bulannya diri kita, dan di situ ada cahaya. Sungguhnya bulan itu tidak punya cahaya. Jadi matahari itu bercahaya, kemudian cahaya itu melekat atau melewati bulan, dan bulan itu memantulkan kembali cahaya itu. Maka diri kita ini manakala mendapatkan pancaran Nur Muhammad, maka kita pun ikut bercahaya, ikut bisa menerangi alam sekitar kita, kehidupan kita, baik kehidupan sosial, kehidupan spiritualnya, apalagi kita sebagai akademisi, orang kampus, intelektual kita. Yang kita khawatirkan, pengetahuan yang ada pada kita ini, konon katanya ilmu. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar ilmu atau sekedar pengetahuan, karena kalau ilmu itu nurun, kalau ilmu cahaya, dan kalau cahaya Allah itu akan diberikan oleh Allah, terserah orang yang Allah pilih. Jangan-jangan banyak di antara pengetahuan kita ini belum bisa terkonversi menjadi nur, belum bisa dikonversikan menjadi nur yang bercahaya. Jangan-jangan sekedar pengetahuan kemudian tertimbun satu sama lain, sehingga akhirnya punah juga, tertimbun dan lupa. Tetapi kalau nur, dia akan tetap bercahaya, semakin hari semakin bercahaya, karena ada olah jiwa, olah rasa, dan olah batin, dan juga kita diolah secara raga, dirasasikan dalam bentuk perjuangan lahir batin kita. Maka itu pengetahuan itu akan menjadi nur, dan kemudian nur itu memperluas, semakin melebarkan cahaya purnama di bulan kita. Jadi ibarat kita bulan yang tidak bercahaya, tapi pancaran Nur Muhammad, ilmu pengetahuan diantaranya semakin besar, cahaya itu semakin besar seperti tanggal setiap bulan Komariah yang semakin hari semakin besar, dan mungkin bisa mendekati kepada apa yang telah dicapai oleh Rasulullah. Seperti para aulia itu juga sudah lebih dahulu dari kita dekat, cahayanya semakin besar, semakin sempurna, sehingga beliau mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa, bahkan ilmu tentang tidak hanya alam nasut, alam dunia, tetapi bahkan alam-alam yang lebih tinggi, alam malakut, alam jabarutnya, mungkin juga wawasan tentang alam lahutnya dan sebagainya, karena itu adalah cahaya. Dan Allah memperjalankan orang yang Allah pilih untuk diperjalankan seperti yang Allah kehendaki. Jadi kita harus banyak evaluasi diri, kira-kira ilmu seperti ini atau pengetahuan kita ini sudahkah menjadi ilmu, dan ilmu ini sudahkah dibaktikan dan kemudian kita harapkan akan menjadi amaliyah kita di hari kemudian, tidak hanya di sini tapi juga nanti nilainya ada di sana, dan itu yang paling penting sebenarnya yang di sana, karena itu yang akan abadi. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru, seorang pengajar. Maka ya minimalnya kita mendoakan seluruh kita dan juga para mahasiswa kita agar pengetahuan yang kita miliki benar-benar menjadi ilmu, jadi menjadi keberkahan baik untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih untuk kehidupan di akhirat kelak. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Jika tidak, mungkin kita akan mendapatkan sebaliknya. Jadi bukan ridha Allah, tetapi auzubillah qadabullah, atau amarahnya Allah, kemurkaannya Allah. Auzubillah min dzalik. Apalagi kalau orientasi kita dari aktivitas kita ini semata-mata hanya mengikuti kegiatan yang formil, dan kemudian ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, maka kita akan bertanggung jawab soal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu
marilah dalam kesempatan ini kita mohon pada Allah dan ingatkan sama-sama bahwa kesempatan kita hidup ini dengan segala fasilitasnya, internal maupun eksternal, lahir maupun batin, dalam diri kita maupun di luar kita, semua ini dari Allah yang akan harus dipraktikan kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mendapatkan pencerahan dan pancaran cahaya Muhammad sebagai asal segala kejadian ini. Mudah-mudahan kajian kita malam ini yang sangat sederhana, tapi ini adalah refleksi saja karena kebetulan belum ada yang ngaji yang lain, belum ada yang siap malam ini. Insya Allah pada malam berikutnya. Jadi saya hanya ingin memberikan respon atau memberikan rasa respect saya kepada forum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.